Bukan saya melarang ibadah. Siap. Bukan melarang ibadah. Ibadah semua orang. Warga negara Indonesia semua orang. Udah biar Bang. Sudah biar aja sana. Ya, betul. Bukan dulu sekarang. Apa? Kalau marah sampai nggak marah. Next lagi tuh tolong. Udah berjanji nggak akan menggunakan burung ini dipakai sama dia. Kan bodoh dia. Udah cepetan. Mau ditutup ini. Udahlah. Kami duluan. Tenang aja. Nggak marah-marah. Nggak usah marah. Jalan keluarnya udahlah. Tidak ada dua Tuhan. Tapi kayak ginilah kami minta, kami dapat. Aduh Tuhan, maafkan dia ya Tuhan, maafkan dia Tuhan. Ini bukan gedung gereja, dipakai gereja. Bodohan next regar. Lupa. Lo pintar kalau ibadah. Bapak pintar ada seperti yang dia. Bapak Ibu, kalau tahu tuh next regar goblok. Kecamatan atau agama hadir ya Pak ya? Ya. Sudah. Dapat keluar. Kita tunggu di sana. Itu juga. Tadi kan udah ngomong. Besok kita bicara sama orang di kelurahan. Kalau besok Yang nggak apa-apa. lebih parah lagi. Udah nggak tanam lagi besok aja dulu. Selalu begitu omongannya dari dia. Ya memang iya. Kita nggak boleh ibadah. Iya benar. Mana sih kami warga Indonesia, warga Indonesia berhak beribadah. Beribadah tidak jelas. Orang juga tahu beribadah berjalanan kalau di tempatnya juga. Sudah. Oh bapak itu. Alibinya orang ibadah itu orang Kalau dicek semua di saya tunggu 5 menit kalau nggak keluar sih udah habis nih. Ini mas sengaja ini mas biar gini nih ya. Udah Pak. Jangan Pak. Udah biar. Kita ulur juga Negara ini tidak boleh memberikan kesempatan sedikit pun kepada orang-orang seperti Wawan. Dia adalah biang kerok yang merusak kebinekaan kita. Orang-orang seperti Wawan ini adalah orang yang merusak keberagaman kita. Keberagaman harus kita jaga dalam harmoni yang indah. Jangan sampai dirusak oleh orang-orang seperti Wawan. Saya berharap apa yang saya suarakan didengar oleh Gubernur Lampung, Kapolda Lampung, maupun Bupati di Bandar Lampung atau Wali Kota Bandar Lampung, Camat, Lurah, Ketua RT, Ketua RW. Jangan menghalang-halangi ibadah orang lain karena kalian melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saat ini lagi ramai saudaraku. Lagi ramai tentang Pak RT. Jadi ada seorang RT atau yang disebut Pak RT, rukun tetangga, membubarkan orang yang sedang melakukan beribadah. Untungnya sih nggak mengatasnamakan agama ya. Tapi apapun itu saudara, apapun itu melakukan pembubaran
orang yang sedang menjalankan ibadah adalah perbuatan intoleran. Ya, saya sangat menyayangkan kejadian yang di Lampung ya tentunya ya. Lalu permasalahannya ini kan kalau saya menyimak saudara, itu permasalahannya kan karena apa? Karena ada tempat atau gedung ibadah yang dipakai itu karena memang tidak berizin. Tapi menurut dari pihak gerejanya ini sudah mengajukan izin, sudah lama ini, tapi belum terrealisasi. Maka di situ alasannya, datanglah Pak RT bersama teman-temannya atau warga mungkin mendatangi tempat gedung tersebut, langsung dibubarkan itu. Wih, keren. Udah RT, sekarang Pak RT ki marmi, ini bener-bener mental Tuhan bener. Ini RT ini betul-betul mental Tuhan dah pokoknya. Ya. Jadi kata saya begini saudara, apapun itu ada perizinan atau tidak, orang melakukan ibadah itu adalah mutlak. Ya, untuk masalah perizinan itu kan gedungnya atau tempat yang mau dipakainya. Ya. Tapi kalau untuk urusan beribadah, masa iya nunggu tempatnya jadi atau perizinannya jadi? Ya, yang sederhana begini dah saudara. Kalau Anda bangun musola, apa nunggu sholatnya itu nunggu musolanya jadi? Hah? Loh, ini konstitusi. Bedakan dulu antara tempatnya yang berizin atau sedang mengurus izin. Bedakan dengan yang namanya beribadah. Apa masa kalau kita bangun musola atau masjid, kita terus sholat itu harus nunggu musola dan masjidnya dulu baru kita sholat? Hah? Pertanyaannya kan sederhana tuh. Apakah nunggu musola dan masjid itu jadi baru kita sholat? Ini ngawur gitu loh. Ini seolah-olah hukum ini kok nggak logika gitu loh. Terus sama halnya itu saudara kita yang agamanya Kristen, apakah beribadahnya itu nunggu izinnya keluar baru beribadah? Ini sudah menyalahi aturan. Hah? Ini sudah menyalahi aturan ini. Ini gak main-main loh masalah kayak begini loh. Urusan ibadah loh ini. Wah, ini kacau ini. Ini pemerintahan Lampung juga kacau sekali. Harusnya izinnya itu dicepat. Katanya sudah lama. Kok masih gak? Aduh, gemes aja jadinya. Ya Allah. Bagaimana perasaan Anda ketika kita sedang Jumatan, khotibnya dibubarkan? Bagaimana perasaan Anda ketika pas lagi Jumatan tuh suruh bubar? Atau pas lagi sholat, pas lagi rukuk pertama, kita suruh bubar, bagaimana kira-kira? Sama. Mereka orang Kristen sedang beribadah, tiba-tiba datang seorang pahlawan namanya Pak RT lah katakanlah. Dia membubarkan ibadah. Ya, saudara-saudara harus paham, ibadah itu secara manusia, keyakinan itu mutlak. Ini harus dipahami dulu. Maka di situ mutlak orang beribadah. Sama halnya kalau kita mau beribadah itu nggak nunggu dulu masjidnya, perizinannya itu harus jadi dulu, bangunan masjidnya harus jadi dulu baru kita sholat. Nggak seperti itu. Urusan ibadah itu mutlak. Ini ngabur. Nah, datang RT-nya sama teman-temannya, datang ini ceritanya.
Di situ dengan alasan izinnya belum jadi, maka bubarkan tempat ibadah. Pak RT, Anda adalah salah satu RT rukun tetangga. Anda itu salah satu aib bagi seorang RT di seluruh dunia. Salah satunya adalah Anda aibnya. Aib seorang rukun tetangga sedunia, salah satu aibnya itu dari Anda. Ada kok seorang RT seorang RT kok seperti itu gitu. Anda itu aib bagi seorang RT di seluruh dunia. Salah satunya itu Anda itu. Ini adalah intoleran, saudara. Makanya penting nggak kita suarakan toleransi? Ya kayak begini. Kenapa kita terus ngomong kayak begini? Karena sudah terlalu banyak orang-orang, manusia yang ngakunya beragama, tetapi bermental Tuhan, mengambil haknya Tuhan. Kalau Allah mau itu kan, saya sebagai orang Muslim ya, saya sangat menyayangkan yang kayak begini. Ya. Kalau Allah mau kan, Allah bisa saja hancurkan wihara-wihara, gereja-gereja. Enggak seperti ini. Anda manusia biasa. Itu ada dalam surah Al-Hajj ayat 40 itu. Ya. Repot nggak? Ya, saudara-saudaraku, apa yang kejadian yang viral di Lampung ya tentang pembubaran orang yang sedang melakukan ibadah, jangan sampai terulang lagi lah kalau bisa. Dan itu jangan sampai diikutin. Itu adalah kelakuan-kelakuan manusia-manusia yang intoleran. Ya. Dan bapak kepolisian ya, ini orang yang membubarkan orang yang sedang beribadah ditangkap, Pak. Jangan kasih ruang deh kayak begitu deh. Harus ditangkap itu. Itu bibit-bibit intoleran itu, Pak. Harus diciduk. Jangan dibiarkan ya kayak begitu. Jangan sampai terulang lagi. Saudara-saudaraku, kita orang Muslim ya yang disebut katanya mayoritas, ketahuilah saudara, kita memiliki kewajiban sebagai bangsa yang beragama, yang katanya agamanya kita di Indonesia ini mayoritas. Ayo jalankan kewajiban kita untuk merangkul, melindungi saudara-saudara kita yang minoritas. Bila perlu kalau nggak ada tempat ibadah, bantu bangunkan tempat ibadahnya. Setidaknya kalau nggak mau bantu soal materialnya, kasih izinnya, dorong. Ya, saya sangat menyayangkan sekali buat Pak RT. Anda adalah salah satu RT. Anda adalah aib. Anda adalah aib bagi seorang RT di seluruh dunia. Aib, memalukan itu. Ya, sekali lagi poinnya saudara, beribadah itu mutlak. Gak harus nunggu izin bangunannya karena belum jadi. Gak harus nunggu izin karena gedungnya belum diizinin. Beribadah itu mutlak. Jangan pernah kau ganggu. Jangan pernah. Ya, sama halnya. Masa iya kalau seandainya kita mau sholat nunggu masjidnya jadi dulu, izin pembangunan masjidnya jadi dulu baru kita melakukan sholat? Sama halnya seperti itu. Pembubaran tempat ibadah di Lampung, saudara kita yang Kristen, bagaimana perasaan kita ketika kita sedang Jumatan, tiba-tiba digeruduk, dibubarkan, apalagi pas keadaan ruko, tiba-tiba suruh bubar. Menyakitkan apa enggak itu kayak begitu? Ya. Jadi beribadah itu mutlak. Harus bisa membedakan. Jangan beranggapan karena izinnya belum turun, lalu saudara kita mau melakukan ibadah nggak boleh. Nah ini toleran itu. Berarti mentalmu sudah mental Tuhan. Kayak Pak RT. Itu Pak RT mentalnya sudah mental Tuhan itu. Wih, langsung menghakimi.
Bapak-bapak aparat kepolisian, kami memohon, ini sudah nggak ada toleransi orang-orang yang seperti itu, bapak-bapak ya. Proses Pak, tangkap itu si yang katanya Pak RT itu, tangkap itu. Itu RT itu adalah aib. Orang tersebut adalah aib bagi RT di seluruh Indonesia. Ruku tetangga kok jadi intoleran begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan saya melarang ibadah. Bukan melarang ibadah. Ibadah bersifat haram. Warga negara Indonesia semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widedong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Kembali terjadi lagi peristiwa yang menyakitkan dan menyedihkan. Ibadah hari Minggu Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung dihentikan paksa. Ini merupakan peristiwa yang menyedihkan dan menyakitkan. Ibadah pemujaan kepada Tuhan dihentikan secara paksa. Dan respon jemaah seperti yang kita dengar di awal video ini, ada seorang ibu-ibu yang menangis histeris dengan mengatakan semoga pelakunya dimaafkan. Bagi saya sendiri sebagai seorang muslim mencoba membayangkan bagaimana kalau ibadah hari Jumat, sholat Jumat. Karena ibadah hari Minggu itu setara dengan ibadah hari Jumat, Jumatan. Bagaimana kalau waktu khutbah, khotibnya tiba-tiba dihentikan, atau waktu sholat Jumat sedang ruku atau sujud tiba-tiba sholat dihentikan secara paksa. Coba kita bayangkan betapa menyedihkan dan menyakitkan peristiwa hal ini. Dan ini terjadi lagi setelah Pak Jokowi sudah menegaskan bahwa konstitusi kita tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Bahwa konstitusi kita Pasal 29 ayat 2 sudah menegaskan kemerdekaan beribadah, memeluk agama dan menjalankan ibadah. Itu sudah jelas dalam konstitusi kita. Kita juga harus membedakan antara hak beribadah dengan aturan pendirian rumah ibadah. Bisa jadi dalam masyarakat ada masalah, ada konflik, belum adanya titik temu soal pendirian rumah ibadah. Tapi itu tidak menjadikan hak beribadah bisa dihilangkan dan dinafikan. Karena hak ibadah merupakan hak yang mutlak. Hak-hak dasar manusia, hak asasi manusia, HAM. Hak beribadah, memilih agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, itu hak mendasar. Tidak boleh direnggut, tidak boleh diambil. Jadi kalaupun ada masalah dengan pendirian rumah ibadah, tapi ibadahnya itu tidak boleh dilarang. Misalnya ada masalah dengan pendirian gereja, kita selesaikan. Tapi kalau orang Kristen mau ibadah, mau kebaktian, tidak boleh dilarang. Atau juga ada masalah dengan pendirian musola atau masjid. Nah, orang Islam juga tidak boleh dilarang sholatnya. Sholat 5 waktunya tidak boleh dilarang. Ibadah Jumatannya juga tidak boleh dilarang. Hanya dengan alasan masalah musola, masalah masjid menjadi masalah di pendirian. Nggak bisa. Ini yang harus kita bedakan, yang harus kita mengerti bersama-sama.
Kemudian juga kalau aturan, misalnya dalam peraturan bersama Menteri nomor 9 tahun 2006 soal salah satunya di dalamnya adalah pendirian rumah ibadah, kita harus membaca secara seksama. Ada di pasal 14 di ayat 3, pemerintah daerah harus berkewajiban memfasilitasi pendirian rumah ibadah. Itu sudah jelas. Kemudian kalaupun tidak bisa, ada di pasal selanjutnya di bab 5 soal memberikan izin sementara untuk gedung sebagai rumah ibadah. Itu juga kewajiban pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan soal kewajiban ini. Memang ada aturan pendirian rumah ibadah, soal tanda tangan, soal kesepakatan dan lain-lain sebagainya. Tapi sekali lagi, hak beribadah, hak menjalankan ibadah itu tidak boleh dilarang. Dan dalam peraturan tersebut juga pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pendirian rumah ibadah dan kalau tidak bisa menyediakan gedung sebagai rumah ibadah. Itu sudah jelas dalam peraturan bersama Menteri nomor 9 tahun 2006. Kenapa kok dilanggar? Oleh karena itu, peristiwa di Bandar Lampung itu dan juga peristiwa yang sebelumnya yang melarang umat Kristen beribadah hanya dengan dalih soal gereja dan sebagainya, itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pelanggaran terhadap konstitusi kita, dan juga pelanggaran terhadap peraturan bersama Menteri. Dan kita saksikan ada orang di Bandar Lampung itu yang memakai kaos biru dan memakai topi, yang katanya dia adalah ketua RT 12 di komplek tersebut, namanya Wawan, dan saya minta kepada kepolisian untuk menangkap dia karena dia telah melakukan provokasi, karena dia telah melakukan kekerasan dengan menghentikan paksa ibadah. Apalagi suasana ibadah masih berlangsung. Kemudian juga komentar dari teman saya yang Kristen, itu altar itu tidak boleh dimasuki. Tapi ini si Wawan main enaknya saja, naik ke atas altar kemudian teriak-teriak menghentikan ibadah. Itu tidak bisa ditoleransi. Maka kepolisian harus menangkap dia, harus menangkap Wawan, pelaku penghentian paksa ibadah di gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung. Karena tindakan itu provokasi. Kita tidak mau ada reaksi atau balasan dari pihak yang lain yang bisa mengancam kerukunan umat beragama di negeri ini. Karena itu, mari kita hormati, kita hargai, kita sama-sama menghormati hak ibadah orang lain. Karena itu merupakan hak dasar, merupakan hak yang sudah dijamin oleh konstitusi kita, dan kita jangan terpancing melakukan aksi-aksi provokasi. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap ibadah umat-umat beragama di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin ngajak rekan RT, bukan warga. Oh, RT. Rekan RT dan Dimas mari dampingi saya untuk mengingatkan daripada Jemaat Kemah Daud bahwasannya itu belum ada izin. Kesepakatannya jelas. Siap. Jadi bukan saya melarang ibadah. Siap. Bukan melarang ibadah. Ibadah semua warga negara Indonesia, semua orang. Mulai alih fungsi jadi tempat ibadah kapan, Bang? Kalau alih fungsinya saya nggak tahu. Kalau letaknya 2014 ya. 2014, terus yang RT yang lama dilengserkan karena terkait masalah ini. Ya. Sudah gitu 2015 saya jadi RT. Mereka mau pakai tanggal untuk Natal 2016. Udah ngirim surat ke Polresta segala macam,
Nah, teman-teman bisa saksikan bagaimana perbedaan yang jelas. Di video pertama terlihat jelas ada sisi arogansi dan pemaksaan terhadap antar umat beragama. Di video yang kedua, ini kemudian berbeda kembali. Kenapa? Karena beliau menyatakan bahwa ini adalah himbauan. Terlepas dari apapun pemicu masalah ini jadi terjadi, dari perizinan-kah atau apapun itu, maka sifat arogansi dalam beragama tetap tidak bisa dibenarkan. Justru saya berharap ketika ada video klarifikasi, istrinya adalah permintaan maaf, dan itu akan memberikan kesan bahwa orang tersebut berjiwa besar. Tetapi dengan pernyataan yang demikian, justru ini akan menimbulkan masalah baru. Kenapa? Karena beliau ini menganggap ini adalah himbauan, sementara di video sebelumnya terlihat ada sisi arogansinya. Saya sangat berharap kedepannya bangsa negara kita ini lebih damai dalam hal apapun, terutama di dalam beragama, karena Indonesia memiliki agama serta setiap orang yang beragamanya memiliki keyakinannya masing-masing. Maka siapapun yang membuat kesalahan wajib dirinya meminta maaf. Meminta maaf adalah salah satu sifat yang lebih baik daripada membuat pembenaran untuk diri sendiri. Maka saya berharap kita semua bisa mengambil hikmah atas apa yang terjadi di negara kita, terutama antar umat beragama, di mana krisis toleransi antar umat beragama sudah semakin terkikis. Maka dengan kejadian-kejadian yang demikian, saya berharap untuk kedepannya setiap pribadi lebih bisa menjaga dirinya. Kemudian ada senantiasa sifat menghargai antar umat beragama yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kepahaman dan memberikan kedamaian di negara kita Indonesia. Itu saja yang disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan saya melarang ibadah. Bukan melarang ibadah. Ibadah semua orang. Warga negara Indonesia semua orang. Bapak-bapak aparat kepolisian, kami memohon, ini sudah nggak ada toleransi orang-orang yang seperti itu, bapak-bapak ya. Proses Pak, tangkap itu si yang katanya Pak RT itu, tangkap itu. Itu RT itu adalah aib. Orang tersebut adalah aib bagi RT di seluruh Indonesia. Ruku tetangga kok jadi intoleran begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memakai kaos biru dan memakai topi, yang katanya dia adalah ketua RT 12 di komplek tersebut, namanya Wawan, dan saya minta kepada kepolisian untuk menangkap dia karena dia telah melakukan provokasi, karena dia telah melakukan kekerasan dengan menghentikan paksa ibadah. Apalagi suasana ibadah masih berlangsung. Kemudian juga komentar dari teman saya yang Kristen, itu altar itu tidak boleh dimasuki. Tapi ini si Wawan main enaknya saja naik ke atas altar kemudian teriak-teriak menghentikan ibadah. Itu tidak bisa ditoleransi. Maka kepolisian harus menangkap dia, harus menangkap Wawan, pelaku penghentian paksa ibadah di gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung. Polda Lampung telah menaikkan status kasus persekusi ibadah jemaat GKKD di Bandar Lampung 19 Februari lalu ya.
dari penyelidikan menjadi ke penyidikan. Tentunya melihat peristiwa itu kita tidak tinggal diam. Semua pihak yang terlibat telah kami lakukan interogasi, dan hasil interogasi itulah nanti yang akan menentukan langkah selanjutnya. Demikian kata Kapolresta Bandar Lampung Kombes Ino Haryanto. Itu hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 kemarin ya, minggu lalu. Lebih lanjut, Pak Ino menjelaskan kasus ini telah diambil alih dan ditangani Polda Lampung. Hasil perkembangan nanti biar Polda Lampung yang memberikan informasi lengkapnya, ujar beliau. Hal senada juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Jahwani Pandra Arsyad, saat diminta keterangan terkait pemeriksaan terhadap Wawan. Sampai saat ini, penyidikan di Krimum tengah melakukan pendalaman melalui pemeriksaan para saksi-saksi pada saat kejadian sesuai peran serta kesaksian masing-masing. Demikian keterangan Pak Kabid Humas Polda Lampung. Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar ya, terkait penanganan kasus Pak Wawan, Ketua RT, tersangka pelaku persekusi pelaksanaan ibadah di Bandar Lampung minggu lalu.